Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Namora. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai apa yang telah saya rangkum mengenai materi continuous process pada proses manufaktur polimer. Jadi untuk menjawab pertanyaan pemicu, yaitu apa yang membedakan proses manufaktur polimer proses kontinu dengan yang lain, yaitu adalah perbedaan proses kontinu ini dia secara terus-menerus tanpa berhenti, sehingga proses ini lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak produk. Sebaliknya, kalau misalnya proses batch ini mungkin dia lebih sederhana dan mudah dikendalikan karena dia cukup satu proyek A, jadi output A, seperti itu. Sering digunakan, namun ya proses batch ini juga sering digunakan mungkin untuk produk-produk khusus yang tidak tentu untuk dijual seperti ke retail atau masyarakat dalam jumlah yang besar, seperti itu. Nah, mengapa continuous process ini lebih disukai dalam produksi polimer skala besar? Itu karena proses kontinu ini seringkali lebih disukai karena efisiensinya yang lebih tinggi, sehingga produksi lebih banyak, operasi yang memerlukan lebih sedikit dari SDM, skalabilitasnya lebih baik, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Seperti kita lihat pada chart ini, nah kita lihat ya, jadi kalau misalnya di chart batch ini dia harus raw materials kita sintesis, kita udah, terus kristalisasi udah, ini udah. Jadi harus, itu sangat-sangat time consuming dan membutuhkan banyak SDM. Sementara kalau integrated continuous manufacturing itu langsung rata, jadi finalnya langsung keluar, seperti itu. Nah, selain itu reaksi polimerisasi pada proses kontinu biasanya terjadi dalam reaktor tabung tunggal, sehingga pencampurannya itu bisa lebih sempurna dan pendistribusian panasnya itu lebih dispers atau lebih merata. Yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai proses manufaktur model ekstrusi. Jadi ekstrusi ini merupakan proses kompresi di mana material ini nanti dipaksa mengalir menggunakan skrup nanti, sehingga produknya ini kontinu berbentuk panjang, sehingga nanti pas waktu panjangnya itu keluar, nanti di-quench lah, baru dipotong-potong oleh pisau, seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih, ini untuk single screw extruder. Komponen pertamanya itu ada 3 bagian seksi, yaitu ada pertama feed section, yaitu di mana nanti ada hoppernya, di situ pasti selalu ada hopper pada feed section. Selanjutnya compression section itu udah mulai panasnya itu udah mulai di-apply dengan heater-heater yang tadi di luar tadi. Selanjutnya baru ke metering section, kayak gitu. Selanjutnya ini perbedaan dari single screw dan twin screw extruder. Jadi kalau misalnya untuk screw tunggal itu dia lebih cocok untuk termoplastik karena dia desainnya mungkin lebih sederhana, seperti itu. Jadi harganya lebih cenderung murah, jauh lebih murah daripada yang twin screw extruder, seperti itu. Nah, dan ini juga bisa diaplikasikan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, sementara untuk extruder skrup kembar atau twin extruder ini, ya itu lebih mahal tentunya dan lebih rumit desainnya. Tapi dia itu juga menawarkan fungsi pencampuran, ventilasi, reaksi, pembersihan itu lebih baik, dan dia bisa memproses lebih banyak macam polimer, nggak cuma tadi termoplas di single screw. Dan dia juga memiliki sistem self cleaning lebih baik daripada si single screw extruder. Nah, tapi ya tentu saja dari segi investasi dan segi energi lebih besar si twin screw extruder ini. Nah, dalam ekstrusi ini memiliki parameter-parameter yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu tentunya ada temperatur, ya, atau melting point. Itu seperti kita tahu nih, semua variabelnya berhubungan satu sama lain. Contohnya pada temperatur semakin tinggi, kita tahu bahwa bisa mengakibatkan perubahan reologi suatu polimer. Dia akan menurunkan viskositasnya sehingga laju alirannya lebih tinggi, seperti itu. Nah, laju aliran lebih tinggi itu harus kita
sesuaikan juga dengan kecepatan screw-nya tadi untuk mendorong si eh, si polimer tadi yang sudah meleleh gitu. Jangan sampai nanti temperatur dan screw splitnya itu tidak sinkron sehingga bisa mengakibatkan deformasi atau kayak force yang berlebihan terhadap polimer sehingga nanti bisa terjadi degradasi atau produknya defect. Nah, ini untuk die design, jadi diameternya itu juga mempengaruhi juga pada tekanan, laju shear, dan juga dapat mengaruhi tingkat pencampurannya nanti. Jadi kalau misalnya semakin besar, bisa jadi nanti dia lebih tidak efektif untuk mencampurkan semuanya, ada yang tidak tercampur. Dan kalau misalnya lebih kecil, nanti dia tidak efisien gitu, dia malah lebih mahal karena cuma sedikit doang yang bisa dicampur pada suatu waktu. Selanjutnya ini untuk processing kriteria yang di bagian ujungnya ya. Jadi ada yang coating wire, nanti dia berwujud wire gini atau lonjong-lonjong. Nah nanti dia juga bisa sheet forming atau dia berbentuk film yang tipis. Jadi untuk yang coating wire ini nanti melt yang tadi yang udah dimasukin screw tadi akan tersaring oleh screen pack ini. Selanjutnya screen pack ini nanti akan terdorong oleh si bare wire ini untuk masuk ke dissection ini. Sehingga nanti dia bisa keluar track through menjadi coated wire out. Nah, selanjutnya untuk sheet forming ini juga bisa tadi dari screw-nya tadi itu dimasukkan ke direction fold, nah nanti di manifold nanti dia akan di disperse menjadi lembaran seperti itu. Nah, namun kalau misalnya pada sheet forming ekstrusi ini bahayanya adalah kadang tuh suka terjadi perbedaan atau ketidakmerataan ketebalan pada lembaran si sheet forming tadi kayak gitu. Karena apalagi kalau misalnya mungkin bahan polimernya udah habis sehingga tekanannya itu udah nggak merata. Ini untuk aplikasi dari ekstrusi sendiri ada banyak sekali. Tadi untuk kawat, kabel, untuk pelapis ya, dan juga untuk pipa-pipa itu juga bisa. Nah, ini juga common defect-nya ya. Common defect dari ekstrusi tadi itu adalah terbentuk gelembung udara atau blowholes. Ini terjadi karena apa? Karena adanya mungkin nanti ada air yang masuk ke dalam polimer atau uap air, sehingga uap air itu bisa menyebabkan udara-udara terjebak. Jadi nanti mengakibatkan blowholes. Blowholes ini nanti bisa menurunkan keuletan atau kekerasan material polimer tadi. Nah, permukaan kasar atau tidak rata itu tadi ya, sudah dijelaskan mengenai ketebalan yang tidak merata karena ekstrusi, nah itu juga bisa. Dan juga bisa karena pemanasan berlebihan tadi udah dijelasin di awal mengenai melting temperature itu bisa mengakibatkan perbedaan geologi dan juga kalau semakin besar panasnya juga bisa berbahaya, apalagi kalau misalnya bahan bakunya sensitif terhadap panas, bisa terjadi degradasi rantainya. Selanjutnya untuk blown film extrusion. Ini jadi ekstrusi tapi dia digabung dengan tiup untuk tekanan angin, makanya namanya blown seperti itu. Jadi mekanismenya adalah plastiknya ini nanti dilelehkan di plasticing unit, habis itu didorong deh ya menuju die ya, lalu tabung plastik yang masih leleh ini nanti ditiup langsung ke atas melalui die langsung mempertahankan ketebalan film dan diameternya si tabung, baru nanti di collapsing frame jadi diperkecil. Nanti tabung yang plastik udah membentuk film nanti langsung lurus di idle roll baru digulung kayak gitu, satuannya gulungan biasanya, itu biasanya buat selang, kabel dan segala macam. Nah untuk parameternya sendiri itu nggak ada beda-beda, cuma mungkin ada dua variabel yang sama yang beda nih, yang karena tadi blown extrusion ya otomatis kita juga harus menghitung blow up ratio-nya. Yaitu kalau misalnya kita meningkatkan BOR-nya terlalu tinggi, itu bisa meningkatkan orientasi molekul arah transversal dan menurunkan orientasi ramsingnya gitu. Jadi kita harus benar-benar diatur juga blow ratio-nya.
Selanjutnya untuk take up speed, jadi kalau misalnya kecepatan pengambilannya itu lebih tinggi, nanti menghasilkan film yang lebih tipis, kayak gitu. Karena kalau misalnya pas waktu keluar dari dai, itu masih panas ya. Jadi kalau misalnya kita tarik, itu masih bisa terjadi deformasi plastis untuk menentukan bentuk akhir si polimernya itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita tariknya rendah ya nanti polimernya itu bisa jadi lebih tebal, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kegagalan dari proses ekstrusi blown itu sama aja banyak. Jadi dari dimensi tidak akurat, ya ketebalan, habis itu juga dari bahan yang terkontaminasi terjadi blowholes, itu juga banyak. Nah ini untuk mengatasi masalahnya, contohnya dengan mengkalibrasi extruder. Habis itu kita juga membeli bahan baku atau biji plastik yang dia lebih tinggi kualitasnya, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa melatih staf mengenai pemeliharaan ekstrusi atau mesin dengan tepat dan bijak. Selanjutnya ada proses calendering, gitu. Ini juga ekstrusi juga untuk menghasilkan polimer tipis. Nah, tapi kita lihat ya, di sini dia banyak sekali kayak roll mie. Kalau misalnya kita bikin mie, itu kan ada suka yang menggiling gitu. Nah, itu dia ada banyak sekali rollnya seperti itu. Nah, rollnya ini dia tidak cuma menggilas, tapi dia juga memiliki panas juga di situ. Nah, bedanya apa dengan tadi sebelum-sebelumnya? Ya, bedanya adalah kita bisa mengatur jarak pasangan roll, jadi kita bisa mengatur ketebalannya. Kita juga bisa mengatur kecepatan, habis itu mengatur kepanasan, seperti itu. Nah, perbedaannya ini ya, mungkin yang lebih mencolok itu adalah sepasang roll ini, itu dia kalender itu untuk membuat batch, kayak gitu. Tapi kalau extrusion itu dia bisa lebih continue, lebih cocok, seperti itu. Dan yang paling murah tentunya adalah kalender, karena kalender kan dia cuma seperti gilingan gitu ya. Jadi dia bakalan lebih murah kan, dan dia juga penyajiannya dalam bentuk batch. Nah, kalender rolls tadi rollnya itu sendiri berarti ada dua properties. Pertama itu temperatur rollnya dan kecepatan rollnya dalam berputar. Kalau misalnya rollnya itu suhu rollernya itu dapat mempengaruhi kristalinitas, orientasi rantai, dan juga permukaan akhir polimer. Jadi kalau misalnya kita pengen polimernya bertekstur kasar, ya rollernya nggak usah kita panasin. Kecuali kalau misalnya rollernya kita pengen permukaan polimernya halus, ya kita harus panasin roll. Dan juga roll speednya juga berpengaruh juga. Nah, ini juga masalah terkait roller tadi itu pencegahannya. Untuk variasi ketebalan mungkin ini ada yang baru, yaitu di filming curling side bending. Itu kadang tekanan rollnya itu kadang tidak konsisten, jadi kita harus benar-benar kalibrasi rollnya dengan baik. Nah ini ya, jadi calendar cuts-nya ini kita bisa lihat tuh yang wrinkle atau kerutannya itu yang menyebabkan defect pada produk ini. Nah untuk yang terakhir itu ada untuk pultrusion. Pultrusion sendiri itu adalah proses manufaktur mengubah penguatan seratnya si matriks resin menjadi bagian komposit yang selesai. Jadi ini merupakan mesin pembuat kompositnya yang kontinu. Nah untuk pultrusion itu punya mekanisme. Pertama dia itu ada reinforcement preparation di guide ini, yaitu akan menyiapkan format. Selanjutnya resinnya itu diimpregnasi, ya dimasukin ke resin bed. Itu di situ bisa nggak cuma itu doang, tapi itu bisa masuk polyester, vinyl ester, epoxy, dan segala macamnya. Nah setelah di performer baru dimasukkan ke fase forming atau curing, dipanaskan atau diawetkan. Nah, selanjutnya baru ditarik untuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya baru dipotong.
Nah, untuk pengaruh parameter dari pultrusion tadi itu merupakan dari tipe resinnya sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya resin polyester ini biasanya memiliki kekuatan tariknya lebih rendah daripada epoxy. Selanjutnya untuk pulse speed, jadi kecepatan tarik lebih tinggi mengakibatkan tingkat pengerasan lebih rendah yang dapat mengaruhi mekanik produk. Nah, ini untuk defectnya ya, tadi bisa ada peeling, cracking, bubbles, dan color difference. Dan di sini ada yang baru, mold blockage, di mana tadi shrinkage-nya tadi itu bisa mempengaruhi pigmen warnanya gitu. Jadi warnanya jadi lebih menyatu, jadi dia bakal lebih kelihatan lebih gelap gitu pigmen warna, jadi kayak kelihatan ada mold atau jamur, padahal sebenarnya itu bukan jamur, itu adalah kecacat dari manufaktur di industrinya sendiri. Nah, ini untuk problemsnya, pertama ada delaminasi ya, jadi atau robek bisa dibilang, jadi lapisan produk pultrusi yang terpisah satu sama lain. Selanjutnya ada overcure, itu terjadi karena tadi kan pada pultrusi ada fase curing. Nah, pada saat fase curing ini kelamaan, mungkin yang harusnya 5 jam jadi 5,5 jam, jadi polimernya itu jadi sangat brittle, berlebihan, itu tidak bisa dipakai. Selanjutnya bisa juga terjadi fiber misalignment, terjadi ketika serat tidak teratur dan tidak sejajar dalam produk pultrusinya. Sekian dari proses kontinum manufaktur polimer yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.